Welcome home. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan, saudara? Mari bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu atas setiap hidup kami. Kau sungguh Allah yang mulia. Kau Allah yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan menyembah memuji nama-Mu. Biarlah Engkau yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau lawat setiap kami Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin.
jalan-jalan ajaib Tuhan. Hanya Engkau yang tahu Tuhan, yang terbaik di dalam hidup kami, yang terbaik buat hidup kami Tuhan, untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Engkau jauh lebih sanggup memulihkan setiap kami. Engkau penolong kami yang setia. Saat ku berjalan
Hanya Kau Tuhan yang tahu yang terbaik bagiku. Hanya Kau Yesus. Aku berserah, aku percaya, percaya jalanmu Tuhan, percaya padamu, percaya padamu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik bagiku, bagi hidupku Tuhan. Aku berserah, aku percaya, aku percaya pada jalanmu Tuhan. Tinggikan namamu, tinggikan namamu Tuhan dalam hidup kami. Syukur bagimu Tuhan, glory, kudus namamu, mulia namamu Tuhan. Haleluya. Tahukah saudara, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu menepati janjinya. Tidak pernah terlalu cepat. Tepat pada waktunya. Percaya, terus percaya, terus berserah, terus berharap, terus ikuti setiap jalan-jalannya. Yang terbaik di waktu yang tepat, itu yang jadi dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah tangan Tuhan bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi saudara kita nyanyikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah tangan Tuhan bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus
jadikan semua. Apa yang kami doakan sungguh terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Apa yang bisa kami panjatkan dalam permohonan terbatas oleh pikiran dan angan-angan kami. Tetapi hikmat-Mu melampaui segala pikiran dan hati manusia. Maka Engkau layak dipuji, Engkau layak menjadi tumpuan dan tambatan hati seluruh orang percaya. Inilah jemaat-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasan kami datang kepada Engkau karena kami percaya Engkau tidak terbatas. Engkau lebih daripada yang bisa kami bayangkan, dan Engkau memberi lebih daripada apa yang bisa kami minta. Engkau menyediakan segala sesuatu lebih besar, lebih luas, dan lebih banyak, lebih bijak daripada apa yang kami hamparkan dan kami panjatkan. Izinkan jemaat-Mu Tuhan datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, berserah kepada Engkau dan membuka hati lebar-lebar untuk firman-Mu yang mengajari kami akan jalan kebenaran. Kuduskan, sucikan seluruh hati kami, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. Roh Kudus yang berkarya dan menjelaskan akan kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita mengucap syukur sampai kepada pertengahan bulan April, masih dalam suasana kita mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyediakan waktu sampai 40 hari berkeliling untuk besuk kepada orang-orang yang Dia kasihi sebelum angka 40 itu genap dan beliau naik ke surga. Saudara, ada satu tema yang diberikan kepada kita sekalian, yaitu the holy anxiety, suatu kegelisahan yang kudus. Tema ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-1. Sediakan hati saudara, siap? 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan yang seterusnya. Saudara, kita lihat bersama-sama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ayat yang kedua, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Tenda, saudara, kita ngerti itu kemah. Ada pancang-pancang dari kayu, ada tusuk pancang besi, tali-tali, kemudian ada kain terpal. Kain terpal belum ada yang seperti jeep sekarang, tetapi sudah ada kain-kain tebal yang tahan air, itulah tenda, tent. Dan ada orang-orang yang terhormat disebut tent maker atau pembuat tenda, pembuat kemah. Dan saudara lihat di sini Bapak Raja ini yang punya sejarah panjang dan sampai dia menuliskan satu warisan yang diberikan kepada gereja-gereja sampai kepada akhir zaman, bahkan Tuhan memberitahu itu sampai ke surga saudara warisannya, yaitu Mazmur Daud. Warisan yang sangat berharga, orangnya sudah tidak ada di bumi,
tapi warisannya diberikan kepada anak-anak Tuhan, lalu dibuat nyanyian-nyanyian sepanjang masa, sepanjang zaman. Itulah warisan yang sangat berharga, yaitu Mazmur. Bapak ini kemudian sudah menjadi senior, pikirannya sudah lain dengan zaman ketika masih muda dan menggebu-gebu. Sudah tidak emosional lagi, nubras-nubras, nabrak-nabrak, tidak, tetapi pikirannya lebih berhikmat, dia tambah umur, dan Tuhan mendudukkan dia dalam satu posisi yang sangat bergengsi. Beliau menjadi raja atas Israel, menjaga keamanan seluruh rakyatnya, memimpin seluruh kehidupan roda politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, seterusnya saudara. Dan kemudian dalam keamanan dan kenyamanan itu justru muncul holy anxiety, suatu keresahan, resah, galau. Ya, kalau sudah galau bukan hanya pikiran tapi sampai kepada detak jantung. Orang kalau sedih memegang dada, senang, di rongga dada lega, tapi kalau dalam kesesakan tidak ada jalan, frustrasi juga rasanya gimana, sesak, karena jantung bukan hanya berdenyut memompa darah ke atas ke bawah, tapi selain memompa juga heart, gambarnya seringkali merah, jantung, bukan hanya memompa darah tapi juga perasa, merasakan, ya sedih, lega, senang, susah. Saudara, dia gelisah. Nah, terjemahan yang salah kaprah dalam bahasa Indonesia, hatiku sedih. Padahal hati kan di perut, saudara. Mestinya my heart, across my heart, sepenuh hati. Padahal hati ada di perut, mestinya jantung, saudara. Kok gambarnya jantung tapi menyebut liver. Nah, kita tidak membahas panjang lebar mengenai itu, tetapi perasaannya Daud ini sesudah nyaman, dia berada dalam satu posisi yang strategis, dia kaya dari segi hikmat, dari segi rohani, dari segi materi, dari segi sosial, serba kaya, multidimensional. Tapi lalu kata orang yang saudara mungkin dengar itu ternyata tidak cocok, saudara. Tidak selalu cocok dengan keberadaan dari Bapak Daud. Katanya, kata orang, mungkin saudara baca dan omong-omong dengan orang sering mendengar, oh kalau sudah sampai kepada satu posisi, titik yang namanya titik nyaman, ya titik nyaman, perutnya kenyang, makmur, apa-apa ada, terus gimana? Ya lupa segalanya karena sudah sampai pada titik nyaman. Apa betul itu terjadi pada semua orang? Ternyata Alkitab mencatat tidak selalu benar, tergantung kepada kepribadian orangnya. Bukan kalau sudah sampai pada titik nyaman lupa diri. Justru ini kebalikan, paradoks. Arahnya terbalik. Dia sampai pada titik nyaman, saudara, dia berkata, loh saya ini sudah kaya, sudah menduduki jabatan yang bergengsi jadi raja Israel. Aku diam dalam rumah dari kayu arash, kayu Libanon yang digergaji dari tempat elit. Kalau di Jawa kayu yang bergengsi dari hutan Donoloyo, saudara, keras sekali seperti besi. Sehingga kalau kebakaran sukar sekali mencari gantinya. Tapi di Timur Tengah, di Israel, kayu yang bergengsi bukan kayu sembarangan, sampai disebut kayu elit itu kayu arash, kayu Libanon. Tempat tinggalnya bukan istana ecek-ecek, tapi istana yang luar biasa. Justru pada saat nyaman itu dia gelisah. Dan kegelisahannya adalah kegelisahan yang kudus. The holy anxiety. Bahasa Jawanya apa saudara? Pekewuh, sungkan. Saya kok sungkan? Diutus oleh Tuhan untuk melindungi dan menaungi memerintah Israel, anak-anak Tuhan. Saya ditempatkan di tempat istana yang bergengsi, padahal tabut Allah, tabut saudara itu kotak peti. Tahu di dalamnya apa peti itu? Kotak kayu itu
Atasnya ada ukiran 2 kerubim yang berhadapan. Kerubim, tahu kerub? Itu makhluk surgawi yang punya 6 sayap. Yang sepasang sayap dipakai biasanya terbang, terus yang sepasang sayap dipakai menutupi muka, terus yang sepasang lagi dipakai menutupi kaki. Jadi ada berapa bilah? 6 ya, 6 bilah. Tutup mukanya gini. Aku enggak mau lihat yang Maha Kudus, aku terlalu hina. Jadi dia merendah, mereka merendah. Itu umumnya kerub, tutup gini, pakai 2 bilah. Yang 2 dipakai melayang-layang sepasang, terus ada 2 lagi sepasang menutupi kaki. Ya. Tapi pada ukiran yang ada kiri kanan kotak itu, sayapnya tidak dipakai menutup mata tetapi mengembang begini, terus temannya yang sebelah sana ujungnya sayap ketemu sayap. Jadi berbentuk seperti tudung. Saya selalu kagum kalau lewat jalan apa itu Gajah Mada ya menuju ke Semarang, itu kadang-kadang pohon ketemu pohon itu seperti gapura, indah sekali. Tapi kalau mau motret kok bawahnya gerobak-gerobak kotor ya. Tunggu sampai, saudara, ada yang ketemu lebih indah dari pohon. Di situ sebelah kiri ada itu yang disebut sebagai tabut. Nah, jauh sekali di sana sebelah kanan, kalau di sini gambarnya, saudara, ya itu sayap yang lancip, ketemu sayap dari 2 makhluk namanya kerubim atau kerub. Terus kotak itu atasnya ada tutup namanya tutup pendamaian. Pada zaman ketika Tuhan Yesus belum datang, kalau orang berdosa datang bawa domba untuk jadi tumbal korban, darahnya harus dipercikan di atas tutup pendamaian itu oleh imam. Dan kemudian imam menyampaikan permohonan doa syafaat untuk pengampunan dosa orang yang berbuat dosa ini, saudara. Terus dalamnya tutup, kalau dibuka ada berapa benda? Berapa benda? Ada 2 benda. Yang satu lempengan tablet, bukan tablet Samsung, saudara, tablet dari batu, ya belum ada yang dari kaca, tapi tablet batu isinya 10 firman, 10 perintah Tuhan, ya tablet. Itu tablet kedua atau ke-1? Ada yang tahu? Tablet orisinil ke-1 atau kedua? Ada yang tahu, saudara? Kedua. Lah yang pertama yang mana? Yang orisinil. Dibanting Musa sampai pecah sehingga Tuhan bilang, itu sudah kamu banting, ayo naik lagi ke Gunung Sinai, saya akan memberikan yang kedua. Jadi yang disimpan di situ yang kedua karena dibanting Musa marah karena rakyatnya menyembah sapi, ya. Jadi itu tablet kedua. Benda kedua apa selain tablet? Yaitu tongkat Harun. Tongkat, saudara, itu kan sudah dipotong dari pohon, tapi ajaibnya keluar tunas. Padahal tidak ditancapkan ke tanah, ke pot, tidak dikasih air, tidak disirami, tidak diberi pupuk, sudah dipotong. Tapi ini apa? Keluar tunasnya. Jadi di dalam tabut itu isinya apa namanya, tongkat Harun yang berbunga, lalu satunya tablet, 10 firman. 10 firman itu menjadi patokan etika orang hidup. Mulai dari jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, hukum yang kedua jangan bikin ukiran disembah, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingat kuduskanlah hari Sabat, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu. Terus apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan apa? Mengucapkan saksi dusta. Lalu satunya adalah mengenai sesama dan jangan mengingini milik sesama. Itu patokan mengenai etika hidup. Dalamnya itu tabut, atasnya kerub, sayapnya ketemu sayap. Lah seringkali Tuhan hadir di atas kotak itu, saudara, pada masa perjanjian lama. Beda sama sekarang hadirnya di dalam sini. Ya, karena ruang Maha Kudus tempat kotak itu disimpan pindah
dari situ ke dalam sini, dipindah ke sana. Makanya saudara sering menangis, ketemu sama Tuhan, negur apa, ngajari apa, kasih misi apa. Lalu kita merasa ya dipindah ke sini ruangannya. Nah saudara, pada masa itu belum dipindah ke sini. Paulus berkata bahwa tubuhmu bait Allah. Dulu belum berupa ruangan itu, belum berupa tubuh. Maka ada kota itu. Tuhan seringkali hadir dalam bentuk awan-awan. Imam-imam sampai tidak tahan mau jatuh. Karena terlalu kudus, ini banyak salahnya, ya, tidak tahan. Nah saudara, tempat Allah seringkali hadir itu dahsyat sekali. Saya sampai tidak bisa bayangkan. Terjadi itu, zona nyaman tapi tidak nyaman. Jadi jangan percaya omongan orang disamaratakan. Oh kalau sudah sampai zona nyaman, badannya sehat, perutnya kenyang, terus rumahnya bagus, apa-apa kecukupan, lupa segalanya. Oh tidak semua orang, kembali kepada kepribadian orangnya. Daud ternyata tidak, dia bahasa Jawanya pekewuh sungkan. Saya kecukupan apa-apa, maka gambarnya dia duduk tapi gelisah, resah, galau. Saya apa-apa kecukupan tapi hadirat Tuhan kok cuma disediakan kemah itu. Maaf saya lupa mengembalikan itu, Mas Adi tolong diarahkan ke jemaat acara yang lain. Pak Bambang tolong arahnya ke sana, iya. Sorry, sering acara di sini tapi lupa mengembalikan. Ya, sudah mendengar lebih baik? Ya. Nah itu saudara, sungkan ya, merasa pekewuh, sungkan. Lah kok tabut Allah, tempat Allah sering hadir, di atas tutup pendamaian yang ada kerub 2. Cuma di bawah tenda, saya di istana megah, beliau datang, kan rasanya enggak enak gitu saudara. Ini ya, jiwa yang sensitif, maka warisan yang sangat berharga diberikan kepada kita. Mazmur Daud itu penuh dengan hal-hal sensitif karena beliau rendah hati sekali saudara, cinta akan Tuhan. Terus kita lihat saudara ya, jadi tingkat hidup sejahtera tidak selalu sebanding lurus dengan zona nyaman. Jadi jangan percaya, oh berbanding lurus, kalau nyaman ya lupa diri, belum tentu. Hidup sejahtera, makmur, tidak selalu berbanding lurus zona nyaman. Buktinya ada holy anxiety, galau, resah, gelisah. Ya ini, aku ini kok diam dalam ruang. Saudara sekarang bandingkan dengan dark anxiety. Dark anxiety, jadi ada kegelisahan tetapi bukan berasal dari sesuatu yang kudus. Hati-hati, bukan semua gelisah itu kudus. Ini gambarnya siapa? Orang lunglai, duduk di atas tahta, makmur, kaya, sugih, berwibawa. Tapi dia miskin sekali dalam hal rohani. Gelisah. Pembantu-pembantunya itu tanggap. Bapak Raja ini miskin sebenarnya. Rohnya roh kere ya. Gelandangan, meskipun secara materi dia kaya. Ini isinya setan, kesurupan. Setan seringkali masuk keluar. Lah kalau masuk dia kumat gelisah. Ada jenis kegelisahan yang adalah dark anxiety, kegelisahan kotor. Mau dicari obyeknya enggak jelas. Ini karena apa? Apa kekurangan makan? Lu makanan berlimpah, saya gelisah. Kekurangan uang, oh dia kaya sekali. Tubuhnya ada yang kurang, enggak, dia sehat. Hati-hati saudara kalau gelisah-gelisah tapi objeknya enggak jelas. Seringkali kalau sudah seperti itu kemudian jauh dari puji-pujian, jauh dari Tuhan saudara. Dan orang-orang pegawai-pegawainya tanggap, oh ini ada seorang anak muda yang bisa diundang hadir memainkan kecapi. Kecapi itu yang dulu kalau zaman prajurit perang mereka istirahat di bawah pohon, kemudian bau, jadi apa? Busur, ya, busur panahnya
iseng-iseng talinya dipetik. Teng. Coba saya tarik lebih kencang. Teng. Loh, nadanya kok tinggi? Coba saya tarik lagi lebih kencang. Teng. Loh, nadanya tinggi. Kalau kendor, oh jadi ini bow ini busur panah ternyata bisa menjadi alat musik. Kalau begitu ditambahi kawat. Jadilah yang namanya kecapi. Ada yang gede banget ya saudara, sampai berat berapa kilo. Namanya harpa, biasanya pemainnya perempuan ya, pakai 10 jari itu saudara. Saya lupa nama pemain yang terkenal saudara. Orang ini diundang, siapa dia? Daud, yang tadi raja punya holy anxiety. Firman Tuhan berkata, roh Tuhan itu bersemayam di atas apa? Kursi. Roh Tuhan bersemayam di atas kursi ukiran? Bukan, di atas puji-pujian. Jadi ini nyambung, ya nyambung saudara. Petikan dari jarinya itu melantunkan denting-denting yang kemudian menjadi tahta dari roh Allah yang hadir. Dan ketika hadir, Bapak itu kena sawapnya. Padahal itu orang jahat saudara. Orang jahat aja kena sawapnya. Jadi gelisahnya lalu mereda. Tapi dia tidak hidup dalam Tuhan. Cuma kena sawapnya. Ibarat saudara mandi tapi orang lain kena percikannya. Ya, kena percikannya. Saudara lega. Pegawainya lihat. Nah, Daud memetik kecapi, bapak yang kesurupan ini lega. Rohnya undur, roh jahat undur, setan mundur, lega. Ya paling 1-2 hari, besok kumat lagi karena tidak hidup dalam Tuhan. Dia cuma mengandalkan orang lain yang memetik kecapi. Itu Nabi Elisa waktu lihat bapak rajanya kekurangan air, ini rakyat kelaparan gimana, sungainya kering. Lalu apakah mereka kemudian menyediakan cangkul untuk mencari air? Tidak, saudara, yang diundang tukang kecapi, pemain kecapi. Sehingga ketika memetik kecapi, roh Tuhan hadir lalu menunjukkan itu loh di sebelah sana ada air. Puji-pujian. Saudara, tapi yang kita perhatikan bukan puji-pujiannya, tetapi itu ada sejenis kegelisahan yang bukan seperti Daud. Tapi sejenis kegelisahan yang kotor, maka namanya kegelisahan gelap. Resahnya resah kegelapan. Nah, hati-hati saudara ya, itu seperti bapak ini namanya siapa? Raja, ada yang tahu? Saul. Nah, kalau punya anak, punya cucu, tidak bagus ya dinamai Saul, cari nama yang bagus. Ya, jangan diberi nama Yudas Iskariot atau siapa saudara ya. Jangan diberi nama Saul. Kurang bagus, nanti mengingatkan kepada itu. Dark anxiety. Pada zaman Musa masih hidup dulu saudara, itu juga masih kemah. Nah itu gambarnya ada awan yang turun seperti tornado. Itu hadirat Allah hadir masuk ke kemah. Di dalamnya ada kotak yang ada kerubiumnya itu. Tuhan seringkali hadir. Tapi Musa tidak terlalu sungkan, karena apa? Ya maklum, pasti Tuhan maklum mereka disuruh bikin kemah supaya bongkar pasang, gampang untuk dicabut, pindah. Lalu awan-awan itu berjalan, mereka kemudian mengikuti awan itu dicabuti. Kemahnya saudara pindah, belum punya tanah air. Ya itu tabernakel, tabut perjanjian dibongkar pasang pada masa nomaden, pada masa pindah-pindah. Itulah tabernakel, ya, di mana ada kemah yang disebut kemah tabernakel. Di situ ada the ark. The ark itu adalah tabut perjanjian tadi yang membuat Daud sungkan. Terus, saudara, sempat berstatus mondok. Saudara ada yang pernah kuliah mondok? Saya dulu kuliah itu di asrama saudara, setiap bulan bayar 3.000. Ongkosnya 3.000. Spray sudah dicucikan. Jadi tidak nyuci sendiri. Itu tahun 80 itu bayar 3.000. Tapi kalau kos tidak pernah. Ada yang adik-adik di sini yang kuliah kos. Saudara, ternyata Tuhan yang sering hadir di atas the ark atau peti perjanjian atau tabut
itu pernah mondok saudara. Karena apa? Pernah diambil oleh musuh orang Filistin. Terus direbut lagi diambil. Ketika orang Filistin mengambil tabut itu mereka kena sanksi. Bisul-bisul semua ya. Gudikan saudara, kulitnya sakit semua. Terus patung-patung berhala sampai ambruk itu mukanya ke tanah sampai terpotong, namanya patung Dagon. Sehingga mereka bahasa Jawanya kami gilanen. Ini tabut ini ngeri ini, bikin sengsara bisul-bisul. Wah ya, ini dikembalikan saja. Mereka merampok tapi terus kena celaka, patungnya mereka rubuh, terus mereka kembalikan. Nah karena enggak ngerti prosedur saudara, lalu ditumpangkan di atas gerobak, ditarik sapi. Sehingga dilihat dari jauh, ini nanti kalau menuju ke Israel berarti memang Tuhan yang bikin kami bisul-bisul, sungguh. Kemudian jalan. Mau kembali ke Israel, saudara disambut oleh Daud, kemudian ada tari-tarian yang menyambut supaya tabut ini aman, pulang ke rumah ada pesta. Tapi kemudian tidak sesuai prosedur saudara, sehingga kemudian menyebabkan kecelakaan, ada satu orang mati. Akibat dari berani menyentuh kotak perjanjian yang kudus itu, dia kemudian mati, namanya Uza. Sehingga Daud kemudian takut sekali, ini kok bahaya sekali ya, tempat hadirat Allah hadir, tempat Allah bertakhta ternyata membawa celaka. Wah saya enggak berani bawa pulang, barang ini membawa maut. Terbukti orang namanya Uza mati. Kita titipkan aja ya kepada orang Filistin. Jadi kalau nanti mati, biar itu orang Filistin bukan umat Tuhan. Pikirnya gitu saudara, pikirnya taktis. Nah orang ini kemudian namanya Abinadab. Orang asing bukan umat Tuhan. Saya titip ya, lah yang dititipi bukan takut. Nanti keluargaku mati, enggak tuh saudara. Senang sekali, oh iya saya dapat kehormatan sama keluargaku, dititipkan di rumah saya padahal dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, titip di situ. Nah saudara, Daud sungkan, saya kok terpaksa titip, kurang terhormat. Lah kemudian keluarga Abinadab ini diberkati karena di rumahnya menumpang sebuah kotak. Namanya tabut perjanjian. Itu yang terjadi saudara. Abinadab diberkati. Nah adegan yang mengerikan adalah ya halangan berlapis harus dihadapi, penampian hormat akan Tuhan yang telah membawa korban. Itu tadi yang saya cerita dalam 1 Tawari pasal 13. Di situ ada orang yang rebah meninggal. Namanya Uza ya. Jadi ternyata saudara yang disebut ingin sekali menyukakan hati Tuhan, itu bukan kemudian dengan serta-merta diwujudkan, lalu lancang nabrak-nabrak seperti Daud salah langkah tidak sesuai prosedur, mau memuliakan Tuhan karena sungkan, ya. Tetapi itu pun ada prosedurnya, ada protokolnya. Dia tidak perhatikan itu sampai jatuh korban namanya Uza. Itulah sebabnya kemudian mondok ke tempat namanya seorang bernama Abinadab. Abinadab yang diberkati saudara. Nah kemudian yang berikutnya ada halangan lagi. Ternyata ingin menyukakan hati Tuhan itu juga ada halangannya. Halangan terberat bukan dari orang yang tidak dikenal, bukan. Tetapi justru orang yang dicintai. Halangannya ya. Siapa yang dicintai? Seorang perempuan cantik namanya Mikal ya. Anak dari bapak raja Saul yang seringkali gila kesurupan itu, diperistri oleh Daud. Sesudah diperistri, ya tabut ini dibawa pulang. Mikal sang istri di atas jendela saudara, dia nengok sama perempuan-perempuan yang lain yang mungkin memelihara bedak, kosmetik ya. Sini, waduh suamiku pulang, bapak raja pulang, dia nengok dari jendela dan kemudian yang dilihat suaminya. Suaminya sedang menari-nari, wah bukan main, dia senang sekali bahwa tabut perjanjian pulang, berarti hadirat Allah bisa dipersilahkan hadir. Karena senang sekali dia menari-nari memuji Tuhan bersama para imam saudara,
Sang istri memandang rendah, oh lah raja kok ndak bisa jaga wibawa, oh raja kok ya ndak punya rem, oh ya kayak orang gila suamiku. Itu ketika nengok di jendela, ya. Sehingga kemudian Tuhan marah, kamu seumur hidup tidak bakal punya anak. Kandungannya ditutup, itulah Mikal. Maka disebutkan dalam 2 Samuel 6 ayat 16 itu akibat dia nengok di jendela dan berbuat dosa. Maka saudara hati-hati kalau nengok-nengok jendela ya. Ya kalau itu orang lain, tapi kalau orang yang kau kasihi sampai salah langkah. Tidak mendapat anak sampai hari matinya, itu ayat 23. Terus berikutnya. Sekarang bandingkan dengan kantong bolong saudara. Kantong bolong. Kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Loh gimana coba? Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Pundi-pundi berlobang itu kantong bolong. Jadi kerja dapat laba. Oh dari yang namanya bruto ini neto saya segini, disimpan. Kantongnya bolong, ini bablas. Entah karena kecelakaan, entah karena apa, ya karena keperluan yang tidak terduga, habis kantong bolong, saudara. Ya, itu yang disebutkan dalam kitab Hagai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya. Bangunlah rumah itu artinya rumah Allah. Ya, bangunlah rumah Allah. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah aku menghembuskannya. Ditiup, habis ya. Kamu kumpulkan banyak, wow, uangnya sudah banyak, Tuhan tiup, habis. Kantong bolong. Gara-gara apa saudara? Yaitu tidak peduli kepada bagaimana keadaan rumah Tuhan. Aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Jadi ini kebalikan dari siapa? Daud. Kalau Daud tadi apa? Holy anxiety, gelisah. Saya tinggal dalam istana, masa Tuhan kalau hadir dalam kemah. Ia pekewu, saudara. Bukan dalam zona nyaman itu lalu lupa diri, justru dalam zona nyaman dia gelisah. Karena hatinya cinta sama Tuhan. Tapi kalau yang kantong bolong itu orang tidak pedulian. Pokoknya untuk aku, untuk keluargaku makmur, perkara tempat ibadah mbuh karepmu. Itu saudara, maka kemudian terjadi apa? Kantong bolong. Tuhan meniup, ya, ngumpulkan barang, ngumpulkan ini, bablas habis. Itu Hagai. Jadi ada hubungannya orang mencari apa? Rezeki, dapatnya dan dinikmati atau tidak, ada hubungannya kaitannya dengan kepedulian umat itu kepada keberadaan rumah ibadah. Ya, betul. Terus terakhir 2 Samuel pasal 7 ayat 12. Kasih akan Tuhan pun harus tunduk pada otoritas. Tadi apa saudara? Kepingin menyenangkan Tuhan ternyata juga tidak gampang, harus lihat prosedur. Korbannya Uza kesambar Tuhan karena menjamah kota itu, dia mati. Yang kedua, istrinya tidak hormati bagaimana dia beribadah, sehingga menengok dari jendela, mencela, mengejek. Akhirnya hukumannya apa? Mandul seumur hidup.
Jadi mau menyenangkan Tuhan ternyata harus lihat prosedur. Terus berhadapan dengan ini lagi ternyata bukan murahan. Firman Tuhan berkata, 2 Samuel 7 ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, jadi kalau sudah meninggal, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Siapa dia? Salomo namanya, ya. Yang ditetapkan bukan Daud tetapi anaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya, ayat 13a. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Jadi yang ditetapkan ternyata adalah anaknya, tapi yang punya kerinduan bapaknya Tuhan tidak kabulkan. Tuhan punya prosedur sendiri. Cinta akan Tuhan ternyata saudara semurni apapun juga harus berhadapan dengan otoritas terakhir. Kalau bukan engkau ya bukan engkau, orang lain yang harus mewujudkan. Terus caramu mengasihi Tuhan, tapi orang yang kau kasih tidak mendukung, juga terima yang namanya mandul seumur hidup. Nah hati-hati, maka kalau ada orang memuji Tuhan jangan ngenyek saudara, karena seperti Mikal tadi, hati-hati. Ya, inilah kewibawaan daripada bagaimana Allah menegakkan kerajaannya di muka bumi dan kemudian mengutus hamba-hambanya dan menggerakkan hati, tapi ternyata itu pun harus tunduk ke bawah jalan Tuhan yang Dia tunjukkan. Saudara, seberapa kita cinta kepada Tuhan, kita tetap harus tunduk dan minta petunjuknya. Jangan berjalan sendiri, tapi minta bimbingan Roh Kudus. Saya sendiri pun juga secara pribadi sama saudara, hitung-hitung sekarang April, nanti September saya sudah 63, terus jemaat ini bagaimana, dan saya mengasihi Tuhan, saya harus siapkan generasi-generasi yang berikut. Yuk saya kumpulkan, pengembalaan itu seperti apa ya, terus pertemuan yang berikut, menyusun khotbah itu seperti apa, besok Senin ada acara itu. Ada lagi yang berupa acara apologetika seperti apa, misiologi seperti apa. Tapi toh yang keluar dari hati, saya pun harus tunduk kepada bimbingan Roh Kudus. Ya, usia segini, kapan Tuhan mau panggil saya? Seperti Dia berkata kepada Daud, kalau sudah genap, kau sudah dipanggil, pulang. Siapa yang akan meneruskan? Harus minta petunjuk Tuhan, bukan rencanaku sendiri. Saudara juga mungkin punya rencana, umur saudara makin bertambah. Engkau punya rencana jangka panjang, anakku nanti begini, anakku nanti begitu. Itu rencana pribadi, tapi ada rencana dan bahkan menggelisahkan bagaimana aku menyenangkan Tuhan. Daud sudah sampai pada tingkat gelisah yang kudus. Sementara anak-anak Tuhan membuat Tuhan geleng-geleng kepala. Kenapa engkau resah? Kenapa engkau gelisah, hanya memikirkan dirimu sendiri? Gelisah karena engkau mau keluar dari masalahmu dan keluargamu, tapi engkau tidak pernah pikirkan bagaimana rumah Tuhan. Oh ya lama ya masih karao. Kudus, kudus, kudus rencanamu. Kami harus tunduk kepada rencanamu. Pimpinlah langkah kami, pimpin jalan kami, supaya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan kalau belasan tahun, puluhan tahun cuma gelisah karena nasibnya sendiri, egois, tapi tidak pernah satupun sekalipun gelisah karena rumah Tuhan belum lengkap, tempat ibadah belum ada. Oh, sikala barala kudus, kudus, kuduslah Engkau, kudus jalan-jalan-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Semuanya buat kemuliaan Engkau, bahkan seluruh hidup kami pun bagi kemuliaan-Mu.
Engkau Juru Selamat kami, Engkau penebus kami. Semua hunjukan, semua persembahan, jerih payah diperuntukkan bagi Engkau. Haleluya, haleluya, puji namamu. Syukur terus dalam suasana doa. Lalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kami mempersembahkan persembahan kami, kuduskan ya Tuhan, sucikan. Tangan Tuhan bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, Bukan melihat Dia jadikan semua. bukan melihat, Bukan melihat Dia jadikan semua. kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia penebus juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan terang untuk langkah kita oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati. Kuasa Tuhan lebih besar